dari lantai dasar Sentral Bisnis Jakarta Islamic Center Radio JIC, Suara Peradaban Islam Jakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, apa kabar mitra JIC? Semoga sehat selalu, bahagia selalu. Bersama Bang Dipo Usman kembali hadir menemani ruang dengar Anda mitra JIC. Mudah-mudahan mitra JIC sehat walafiat ya, amin ya robbal alamin. Hari ini hari Rabu tanggal 16 September 2020. Saatnya DKI Jakarta sudah masuk bukan transisi lagi, ini kita sudah masuk PSBB total. Artinya katanya Pak Anies Baswedan hari ini atau mulai dari tanggal 14 September ini DKI Jakarta sudah mulai direm secara darurat ya. Jadi beberapa tempat hiburan, kemudian juga pariwisata sudah mulai ditutup ya. Jadi mitra JC kita tetap senantiasa selalu menjaga kesehatan kita dengan selalu dan menggunakan masker, dan jangan lupa sebelum dan sesudah melakukan aktivitas dan kegiatan silakan untuk selalu mencuci tangan terus ya. Habis kerja silakan langsung mandi gitu ya agar bersih, agar orang-orang yang di rumah senantiasa selalu sehat dengan kehadiran kita semua di sini. Baik mitra JIC, alhamdulillah di hari Rabu yang penuh dengan keberkahan ini kita kembali hadir dalam program JIC Business Coaching. Ini merupakan kerjasama antara Divisi Pengembangan Bisnis Jakarta Islamic Center dengan PT Bintang El Syam Aditama atau Bintang Research yang tentunya sudah hadir setiap pekannya, setiap hari Rabu di jam 10 sampai pukul 11 yang waktu Indonesia Barat. Tema yang kita angkat hari ini adalah menerapkan marketing mix dalam bisnis. Nah, kira-kira apa sih marketing mix itu? Ada 4P dan ada 7P. Nah, kira-kira apa yang nanti kita akan bahas? Langsung saja sudah hadir kedua narasumber Bang Dipo, yaitu Coach Adni dan Coach Wahyu yang tentunya sudah bersedia dan insya Allah akan memberikan edukasi selama 45 menit ke depan. Kita akan menyapa yang pertama adalah Coach Ani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Coach Ani? Alhamdulillah baik sekali. Alhamdulillah sehat ya. Gimana keluarga, sehat juga? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sehat, iya. Selalu mengurung diri dulu di rumah. Iya harus. Ya, namanya kita mah Jakarta sudah masuk zona merah. Betul. Jadi kita harus senantiasa mendukung program pemerintah untuk selalu social distancing. Kami ucapkan terima kasih buat Coach Ani yang sudah hadir di sini. Sama-sama. Yang kedua narasumber kita adalah Coach Wahyu atau Bapak Muhammad S. Wahyu selaku Managing Director Bintang Research. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, apa kabar Pak Wahyu, sehat? Alhamdulillah sehat Mas. Alhamdulillah, semangat ya Pak ya. Alhamdulillah, harus semangat terus. Harus semangat, baik. Hari ini temanya, kalau pekan lalu kita membahas seputar masalah menentukan lokasi agar bisnis kita tuh lancar. Nah, hari ini kita akan bicara tentang marketing mix. Nah, kalau bicara tentang mix itu jadi bukan hanya minuman saja yang bisa di mix ya, tapi marketing juga harus kita mix nih ya. Biasanya kan kalau mix itu kalau kita beli jus itu papaya mix apa gitu ya, buah pir gitu ya, semangka melon. Nah, kalau ini marketing mix. Nah, kira-kira apa sih marketing mix ini? Tapi sebelumnya silakan Coach Wahyu dan Coach Ani untuk menyapa dulu mitra JIC yang mendengarkan dan menyaksikan kita melalui Facebook Radio JIC, JIC TV dan streaming di www.islamicstreetcenter.or.id. Kami persilakan dulu Coach Wahyu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra JIC yang saya hormati? Pada kali ini kita akan membahas mengenai marketing mix ya. Marketing mix itu memiliki peran yang sangat penting dalam bisnis. Nanti kita akan jelaskan lebih lanjut apa itu marketing mix gitu. Baik. Oke, silakan untuk Coach Ani, silakan untuk menyapa mitra JC semua yang hadir menyaksikan kita. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mitra JIC, apa kabar? Dan juga mitra bisnis sekalian ya. Saya mau sampaikan saja semangat dan salam sehat, salam sukses, salam sejahtera ya. Salam, pokoknya kita ini sukses bersama dalam kondisi apapun, insya Allah kita tetap bertahan ya. Baik, amin, terima kasih. Baik, kalau kita bicara tentang marketing mix ya, ini istilah yang amat cukup dikenal oleh pebisnis ya. Marketing mix atau bahasa akademiknya bauran pemasaran ya. Ini
strategi yang terdiri dari beberapa unsur terpadu untuk menjual produk ataupun jasa kepada pelanggan. Nah, marketing mix yang kita akan bahas hari ini tuh apa? Karena Bang Dipu kan dengar ada 4P, ada 7P. Nah, kira-kira apa itu yang dimaksud dengan 4P? Waduh, ini pertanyaannya langsung kayak ini ya. Pak dosen ya. Saya kira-kira 4P kayak mau sidang gitu. Oke. Begini. Marketing mix ini makanya dinamakan mix, itu artinya bauran atau campuran atau memang sengaja dicampur. Artinya masing-masing elemen marketing ini tidak ada memiliki mana porsi lebih besar. Semua setara. Seperti 3 in 1 dalam kopi, ya, kopi, gula, susu atau cappuccino lah ya, adalah setara. Tidak ada mana yang lebih dipentingkan atau diunggulkan. Nah, marketing ini menurut Philip Kotler itu ada 4 ya untuk marketing klasik ya, ada 4 untuk produk barang, dan ada 7 untuk produk jasa. Produk ini terdiri dari 2, barang dan jasa ya. Jadi diartikan bahwa produk itu hanya barang saja, jasa pun juga produk. Nah, marketing mix untuk produk barang itu ada 4 elemen, yaitu pertama produk, kita membahas produk dulu, kemudian price, yaitu harga ya, kemudian place, penempatan atau distribusi juga termasuk place, pendistribusian, pendeliverian, dan satu lagi promotion, itu untuk produk berupa barang. Sedangkan jasa itu 4 itu tambah 3 lagi. Jadi tadi saya ulang lagi dari awal, produk, price, place, sama promotion, plus people, ya kan? People, physical evidence, jadi fisik secara nyata, outletnya, outlet seperti itu, sama packaging. Packaging ini bisa diartikan luas ya. Packaging ini tidak sebatas packaging kemasan berupa botol, gelas, tidak. Packaging di sini meliputi atmosfer, aura, zona, ya, apa namanya, cozy suasana ya, suasana dibawa oleh satu outlet tersebut, itu masuk dalam packaging. Termasuk senyum, sapa, sopan itu masuk packaging. Nah, kalau people itu orangnya seperti apa, apakah responsif dan sebagainya macam, komunikatif dan semacam. Fisik outletnya itu jasa ya. Kalau berrestoran seperti apa desain restorannya, apa desainnya lebih ke arah family, apa ke arah hangout dan lain-lain. Kurang lebih seperti itu, Mas. Baik, jadi secara teori bahwa 4P itu adalah produk, kemudian juga price, pledge, dan promosi. Ya, promotion apa? Promotion ya. Dan 3P itu people, physical evidence, jadi physical evidence, nyata, fisik nyata. Oke, dan ketiga adalah packaging ya, yang tentunya ini juga berkaitan dengan produk dan jasa. Sekali lagi ini bukan hanya produk tapi usaha barang dan jasa ya. Ini tentunya akan dipraktekkan bagi pelaku usaha bisnis. Nah, kalau Coach Ani menilai 4P ini seperti apa? Seberapa penting pelaku usaha untuk bisa memahami tentang marketing mix yang tentunya tadi sudah disebutkan oleh Coach Wahyu. Silakan. Iya, terima kasih Mas Dipo. Jadi kalau bagi pengusaha itu otomatis ini mau tahu atau tidak istilahnya ya, tapi otomatis harus menerapkan 4P ini ya. Jadi di produk otomatis kalau orang mau bisnis punya dong produknya, entah produk barang, entah produk jasa ya kan. Dan nanti pasti produk itu dia harus spesifikkan mau produk apa, seperti apa, terus ukurannya seberapa ya kan. Terus nanti misalkan rasa juga seperti apa, itu kan pasti harus dia itu persiapkan dengan sebaik-baiknya produknya sesuai dengan target pasar yang dibidiknya, kan gitu. Kemudian yang kedua itu ada di price itu dengan produk yang begini, ukuran segini mau dijual dengan harga berapa, itu nanti kan juga pasti harus disesuaikan dengan daya beli dari customer yang dibidiknya sendiri. Daya beli HPP juga ada berapa? Ya,
ya kan? Di APPB. pricing kan, itu namanya di pricing. Jadi harganya berapa tentunya harus dilihat dulu dari, bukan hanya menetapkan saya mau jual harga sekian kan, enggak kan, mesti dilihat dulu dari ongkos produksinya berapa, jatuhnya di HPP berapa, baru nanti ngambil marginnya berapa gitu kan. Nah, margin ini biasanya yang agak berat kan di sini. Aduh, kalau saya ngambil margin besar nanti laku apa enggak ya gitu kan. Kalau nanti marginnya tipis sekali, waduh saya yang babak belur nih gitu. Makanya perlu dilakukan yang selanjutnya nih, place-nya ini. Oh, berarti saya supaya untuk mereduce cost ya, mengurangi biaya itu, berarti saya harus penempatannya di mana nih gitu. Jadi kalau mau saya itu keuntungannya lebih tinggi, berarti saya harus placingnya di mana. Kalau saya sudah membidik placingnya di sini, berarti saya nggak bisa nih harga tinggi misalnya. Kalau aduh saya koneksi saya tuh di sekolah nih, di kantin sekolah, otomatis nggak bisa dong jualan dengan harga kayak di mall yang besar gitu kan, mall yang premium gitu. Jadi dia mesti menyesuaikan diri, baik produknya maupun disesuaikan dengan customernya lah ya, untuk pricingnya sendiri juga. Kemudian tidak cukup hanya di placing ya, kalau tempatnya sudah oke. Selanjutnya adalah promotionnya, jangan lupa promosinya itu ini menentukan sekali, penting sekali promosi. Sebagus apa produk kita, sebagus atau strategis apapun lokasi kita, sebagus apapun produk kita, kalau kita tidak bisa mempromosikan dengan baik, kalau kita tidak bisa mengenalkan produk kita dengan baik, bagaimana orang akan tahu? Kan gitu. Jadi cara untuk menangkap para customer itu, untuk mengundang ya, lebih pada untuk mengundang para customer untuk datang, itu biasanya dilakukan dengan promosi. Promosi ini banyak sekali trik-trik dalam promosi yang bisa dilakukan, ya kan? Kadang-kadang itu pengenalannya itu melalui flyer, kadang-kadang melalui halo-halo, gitu kan? Melalui kan biasa ada yang macam-macam, ada flyer, macam-macam ya. Terus ada juga sosial media. Kemudian juga dan jangan lupa di balik semua itu juga itu ada word of mouth. Ya, jadi warm itu adalah ketika orang itu sudah ada experience ya, untuk merasakan atau untuk mencicipi produk itu ya, itu nanti pengaruh dia memberikan informasi pada orang lain, baik merekomendasikan secara positif maupun negatif. Jadi itu penting sekali. Kalau orang itu sudah satu, kita mempromosikan dengan sangat baik, tetapi ada yang over promise under deliver itu. Jadi janjinya lebih tapi ternyata layanan atau produk yang diberikan kualitasnya di bawah ekspektasi, itu bisa menjadi ancaman juga, menjadi bumerang buat diri sendiri. Karena WOM ini, efek WOM ya, word of mouth ini menjadi membuat orang itu bisa menarik keputusan yang awalnya itu mau datang, akhirnya tidak jadi datang. Jangan ke sana deh, jangan ke sana. Itu bisa mematikan bisnis. Itu bahasa awamnya itu dari mulut ke mulut ya? Ya, dari mulut ke mulut. Ketok tular nggak bahasa Jawanya? Itu sangat-sangat berpengaruh banget ya, bagi perusahaan ya. Betul, sangat berpengaruh. Baik nanti WOM itu dilakukan di real maupun di dunia di medsos. Yang lebih parah itu kalau sudah di medsos itu kan udah jadi viral gitu. Iya, apalagi ya. Viral positif, orang akan berdiam-diam datang. Viral negatif ya sudah. Netizen dulu komplain. Termasuk istri Bang Dipo kalau misal mau beli barang-barang gitu ya, biasa dilihat dulu reviewnya itu seperti apa. Mungkin kalau sekarang udah bukan dari mulut ke mulut, tapi sekarang dari jari ke jari. Betul. Iya, dari apa ya, dari tanggapan tanggapannya diketik orang kalau untuk bisnis online ya. Nah, ini kayak komplain handling benar. Nah, saya mau bertanya, ini kan marketing mix ya. Artinya kalau mix itu, kalau Bang Dipo mengartikan mix secara awam itu campuran. Nah, apa sebenarnya yang dimaksud campuran ini? Apakah 4P jadi 7P itu, atau memang keseluruhan itu harus berkesinambungan? Kalau misalnya dia fokus di bidang marketing saja tanpa adanya promosi atau pledge gitu, atau apalagi tadi
price produk. Nah, itu seperti apa yang dimaksud marketing mix yang dimaksud tadi Mixnya Coach bagaimana Wayan? gitu ya. Ya, benar. Marketing yang dimaksud itu adalah campuran ya. Jadi itu campuran harus ya. dicampur. Jadi kita nggak bisa sendiri. Nggak enak, Mas. Nggak enak. Ibarat kita minum kopi manis, kopi susu, kita minum kopi dulu, kita makan kopi dulu, kita kunyah gulanya dulu, kan nggak enak kan? Nggak enak, ya. Kita makan susunya, baru kita ambil air putihnya, kan nggak enak. Air putihnya panas pula. Baru kita kumpul-kumpul, baru kita telan, nggak enak kan? Enak kalau kita, seperti itulah, nikmatnya kopi itu harus dicampur. Nah, sedapnya di situ ya. Sama. Jalan bersama. Betul, jalan bersama. 4P itu sebenarnya Harus dicampur. mix itu yang Iya, dimaksud ya. satu kesatuan. Gitu. Satu kesatuan yang tidak bisa ditinggal satu pun. Karena kalau ditinggal satu pun, misalnya kopi ketinggalan kopinya nggak jadi kopi. Iya. Kopi susu nggak ada susunya nggak jadi kopi susu. Ya, Kan betul. gitu. Itulah kurang lebih ya. Kita mengkonsumsi satu apapun kalau dicampur dulu, diaduk dulu. Itulah Iya. nikmat di situ. Nah, Betul. Jadi makanya harus jalan bareng antara yang tadi produk. Kalau orang itu mau bisnis maka produknya harus diperhatikan sekali. Yang selanjutnya adalah pricingnya, penetapan harga itu sudah harus diperhitungkan matang-matang. Selanjutnya untuk placingnya, place itu juga harus ditentukan di mananya itu secara baik online maupun offline, di mana yang kira-kira prospeknya lebih bagus ya. Itu perlu pertimbangkan banget. Perlu dilakukan riset lah ya, riset meskipun nggak harus riset yang kompleks ya, riset yang kecil-kecilan nggak apa-apa, sederhana gitu. Kemudian juga yang selanjutnya adalah promotion, yaitu tadi untuk mengetahui bagaimana orang akan tahu produknya kalau dia tidak mempromosikan produknya gitu kan. Uang di sini bisa dua sisi mata uang yang sama-sama bisa menguntungkan juga bisa merugikan, Mas ya. Jadi tidak selalu uang itu diartikan negatif. Kalau kita berprestasi juga dahsyat loh efek uang ini. Iya. Ya kan? Viral. Makanya jangan sampai kita wanti-wanti, jangan sampai over promise under deliver. Artinya gini, kita realitas kita nggak sesuai dengan apa yang kita janjikan. Contohnya gini, pernah satu maskapai dulu, saya nggak sebut nama maskapainya, dia mengklaim kalau kami telat, kami akan ganti rugi. Ternyata telat beneran, Mas. Nah sekarang nggak cuma sekali, berkali-kali. Akibatnya apa? Yang ironisnya, perusahaan ini dulu pernah menyandang predikat marketing terbaik, dapat award marketing, tapi akhirnya collab. Karena dia nggak bisa mempertahankan itu. Dia over promise under deliver. Dia bilang kepada publik, kalau saya telat, saya akan ganti rugi. Ternyata telatnya nggak cuma sekali, berkali-kali. Orang finance kan ngeluarin terus uang kan. Ganti rugi. Ya kuat-kuat aja dia ganti rugi berapa orang. Saya gini, contohnya, saya punya armada bis nih. Kalau bis saya nggak tepat waktu, saya ganti rugi. Saya kasih makan semua orang penumpang. Ternyata bisnya telat beneran karena faktor-faktor di jalan. Ada faktor mungkin macet, ada faktor mungkin kerusakan di jalan, atau faktor mungkin macam-macam yang kita nggak bisa prediksi di jalan. Sehingga saya harus ngasih makan orang penumpang semua. Otomatis kan mengurangi margin saya, mengurangi keuntungan saya. Itu terjadi berkali-kali. Ya sudah. Tinggal tunggu habis nafas saja. Makanya kalau kita membuat janji pada customer, kita pastiin bahwa kita harus sanggup memenuhinya. Iya, harus diperhitungkan banget. Harus diperhitungkan. Jangan sampai kita buat janji konyol seperti itu ya. Kalau saya telat, saya akan ganti rugi. Kalau saya salah, saya akan balikin. Salah bener nggak, harus hati-hati loh. Misalnya ada kursus itu kan. Kalau nggak berhasil, uang kembali. Bener. Kalau sekarang banyak. Jika ada yang lebih murah, kami bayar selisihnya. Gitu, banyak seperti itu. Kalau orang dia itu mengklaim bahwa barangnya adalah yang paling murah. Seperti itu. Padahal kalau dilihat emang bener banyak di luar yang lebih murah. Jadi kalau memang orang itu mau mengklaim ini saya dapat lebih murah, berarti Anda harus mengganti selisihnya kayak gitu. Itu kalau misalkan masif banyak customer dia seperti itu, nah itu bisa sangat dahsyat untuk mengurangi marginnya. Itu udah menurut kami udah mulai perlu direvisi lagi ya, karena tanda prakteknya banyak kan yang lebih murah kok. Iya, cuma orang enggan, males saja. karena birokrasinya ribet, Mas. Harus kasih struk bukti pembeliannya, nanti dia cocokin bener enggak pada tanggal sekian. Habis itu diganti nggak mudah. Habis itu dia diganti selisihnya, Mas. Cuma selisihnya. Cuma selisih 1.000, ya
capek-capek cuma 1.000. Akhirnya orang malah udahlah diam-diam aja, tapi hati-hati efek ngomongnya ini ya. Iya. Promosi tadi menarik itu apa tadi Bu? Tadi yang dari mulut ke mulut. Word of mouth ya, Word of mouth. Ya, jadi yang dari mulut ke mulut itu tadi itu kalau sekarang kan bukan lagi mulut yang berbicara ya, tetapi jari yang berbicara ya. Itu masuk juga itu. Nah, kalau misalnya gini barang-barang kita nggak ngomong hukum Islam di sini lah, bicara tentang produk gitu. Kadang banyak juga yang jualan tapi tidak punya produk. Iya. Ya, tapi dia menempelkan harga, kemudian promosi. Iya. Nah, ini bisa dikatakan apa ya? Baik gak sih marketing pledge gak yang dimaksud ini? Iya. Misalkan sekarang yang online itu misalnya dia tidak punya produknya gitu. Tapi dia menjualkan produk temannya. Bisa reseller atau dropshipper, biasa seperti yang dropshipper ya. Jadi gini, dalam menerapkannya seperti apa? Iya. Jadi untuk dropshipper itu bagus, boleh ya, boleh saja. Bahkan dalam hukum Islam pun juga boleh-boleh saja dengan catatan dia memang sudah ada kesepakatan dengan yang mau dibeli itu tadi ya. Artinya jatuhnya dia adalah sebagai dropshipper itu adalah sebagai marketer. Dia jatuhnya adalah reseller ataupun marketer atau orang-orang marketingnya lah yang memasarkan lah. Kemudian nanti dapat komisi gitu. Nah kalau seperti itu oke. Yang berbahaya tuh ketika dia itu tanpa seizinnya ya, tanpa seizin yang punya penjual yang punya, kemudian dia menjualkan barangnya, ketika ada dibeli diganti mereknya. Nah itu yang bisa merugikan orang lain. Ini pernah terjadi kasus seperti itu di UMKM, ada kasus seperti itu, akhirnya dibawa ke LBH. Karena banyak yang merasa dirugikan, produknya itu diganti merek kemudian dijual, sehingga yang dikenal itu brandnya ini jadi nggak terbantu brandnya itu tanpa ada kesepakatan. Kalau sudah ada kesepakatan sih nggak ada masalah, artinya sama-sama menguntungkan juga ya. Semacam apa namanya, nanti saya pesan menjualkan, atau mungkin nanti saya pesen dong tapi nanti ini ya mereknya merek saya sendiri, brand saya sendiri. Oh ya nggak apa-apa, itu kan nggak ada masalah, tidak ada pelanggaran. Tapi ketika saya beli ke dia kemudian ini tanpa repackage ya, tanpa repackaging, misalkan beli banyak dikemas kecil-kecil kan sudah beda. Kalau ini enggak, persis misalnya persis 1 kilo juga 1 kilo persis, cuman dibuang mereknya diganti. Nah itu yang secara etika enggak benar juga ya, yang tidak boleh seperti itu. Cuman kalau yang dropship enggak masalah, itu justru membantu. Sekarang banyak loh yang kemudian orang itu justru menawarkan reseller welcome, dropship welcome gitu. Kalau di online itu kan biasanya kan ada pilihannya dropship. Kalau memang apakah akan dikirim sebagai dropship, nah itu nanti kan berarti yang dapat nama adalah si resellernya itu. Dan itu kalau dropship berarti seandainya ada apa-apa maka nanti klaimnya itu bukan pada pemilik barang, tetapi pada ke dropshippernya itu. Seandainya barangnya misalkan di luar rusak, di perjalanan rusak, nanti yang mengganti siapa? Ya dropshipper itu, gitu loh. Yang apa? Jadi plus minusnya di situ. Makanya kita kan pernah bilang bahwa bisnis tidak punya pelanggan itu bukan bisnis, tapi bisnis tidak punya produk masih bisa jalan. Buktinya dia bisa reseller atau dia bisa dropshipper. Gitu. Artinya jadi bisnis tanpa adanya pelanggan itu tidak bisa dikatakan nggak jalan. Bukan bisnis namanya. Tapi coba bayangkan, itu bisa dikatakan bisnis. Betul. Karena kita punya produk banyak tapi nggak punya pelanggan, gimana? Kalau misalkan ada, tapi kan ada orang yang dropshipper ke kita, dropshipper itulah pelanggannya. Atau dia itu pelanggan secara tidak langsung ya, pelanggan secara langsungnya nanti tetap saja ada pelanggan, gitu kan? Orang yang menyerap barangnya, orang yang menyerap produknya itu kan tetap saja pelanggan. Tapi kalau barangnya itu numpuk, meskipun di gudang yang mewah, barangnya numpuk nggak ada yang beli, gitu kan? Itu namanya bisnisnya tidak hidup. Bisnisnya tidak hidup. Iya. Kalau Mas Wahyu? Saya kan jelaskan dari sisi ilmu marketing ya. Makanya, jadi gini, dropship itu seperti hanya jalur distribusi pada prinsipnya. Jadi kalau kita lihat distribusi kan ada pabrik, ke wholesaler, kemudian ke gudang, terus ke gudang kecil, baru ke retail, baru konsumen. Nah sama.
Dropship itu pada akhirnya seperti itu. Dia kan sebenarnya marketer kita lah, memarketingkan jasa kita atau produk kita. Nggak apa-apa. Tergantung kesepakatan dari pihak sananya seperti apa gitu. Asal jangan dia modal seperti bersinggungan dan hukum misalnya ya, seperti dia beli barang terus jualkan lagi tanpa itu nggak boleh. Dijualkan Tapi kalau lagi, seperti jangan sampai ada yang pihak dirugikan ya, lah. kalau seperti itu konsepnya itu nggak apa-apa. Itu pada prinsipnya seperti halnya distribusi, pendistribusian. Misalnya Mas agen minyak, misalnya agen gas tabung LPG. Mas kan bagian dari Pertamina, ya kan? Tapi kalau misalnya saya beli gas ke Mas, saya nggak komen ke Pertamina, saya komen ke Mas. Yeah. Nah itu kan masih dapat margin kan dari Pertamina, itu nggak apa-apa. Itu satu. Kedua, dropship ini sebagai agen penjualan. Kalau di bahasa marketing namanya POS, point of sales, itu boleh. Jadi justru saya sebagai produsen saya mengharapkan dropship yang banyak. Artinya apa? Saya sebagai produsen menganggap dropship ini customer saya, bukan end user customer saya. Gitu. Dropshipnya ini. Jadi saya akan membina, akan mempros dropship banyak sekali, agen-agen banyak sekali. Gitu. Seperti Mas jualan tiket misalnya. Mas nggak mungkin kalau Mas jual langsung tiket ke end user, kesulitan kan? Mas, tolong Mbak, untuk jualin. Tolong dong nanti tak kasih komisi jualin tiket saya. Nah, Mbak sebagai agen tiket. Maksud sebagai pelanggan gitu. Ya, Mbaknya itu pelanggannya Mas. Pelanggan saya. Bukan end user gitu loh. Jadi nanti yang dibina yang dibina adalah ini agen-agennya ini. Agen-agen ini. Gitu. Gitu. Karena kalau nanti ke end user misalkan dalam pelayanan, kalau sudah pelayanan di pesawatnya misalnya ya memang nanti dari maskapainya. Tapi ketika masalah penjualan itu kan sudah urusan antara si agen dengan end usernya. Tiket pesawat gitu. lah seperti gitu. itu kan agen. Jadi di sisi maskapai agennya sebagai pos, point of sales. Dia titik penjualan dia. Gitu. Nah, kalau misalnya ini kan seberapa penting ini untuk kita menerapkan bagi pelaku bisnis pelaku bisnis untuk menerapkan marketing mix ini sendiri, masih relevan nggak di zaman sekarang? Sekarang kan tadi sudah saya sampaikan di awal, sekarang orang lebih banyak yang terjun kalau online. Nah, online ini menerapkan nggak sih sebenarnya marketing mix ini, Coach Wahyu? Ya, sebenarnya gini, saya katakan masih relevan. Hanya saja marketing mix klasik ini mengalami pengembangan yang cukup luar biasa dahsyat ya. Artinya walaupun sekarang zaman online, tetap marketing ada esensinya. Artinya apa? Kita bicara place aja. Place ini kan berarti penempatan atau pendistribusian. Salah satunya online. Online kan artinya penempatan. Ya kan, memplacekan produk kita di online. Online yang mana? Online yang mana? Memplacekan produk kita di offline. Online pun juga pilih apakah ke marketplace atau ke blog atau ke Facebook atau ke yang lain-lain, sosial media yang lain. Itu kan penempatan juga. Kan? Termasuk dropship tadi itu juga place dalam marketing, pendistribusian, kan? Pendeliverian produk atau jasa kita gitu. Pricingnya juga tetap jalan kan, pricing kan, karena meskipun online dia tetap menetapkan harga kan. Hanya saja udah mengalami perkembangan, esensinya masih gitu loh. Artinya 4P ini bisa akan terus bertambah terus. Sepanjang masa, sepanjang masa ya, dan sepanjang kehidupan bisnis itu dibutuhkan. Hanya sekarang mungkin nggak 4P lagi ya, udah banyak sekarang nggak 4P. Kita basicnya butuh di 4, kemudian nanti bisa kita butuh macam-macam sekarang. Online offline. Online offline itu masuk dalam kategori promosi juga. Promosi itu ada 3 Mas. Above the line, below the line, sama through the line. Nah, mungkin istilah baru buat teman-teman ya. Above the line itu promosi melalui namanya above ya, di atas garis, artinya itu promosi melalui kayak media-media yang sifatnya konvensional, televisi, iklan radio, billboard, itu above the line. Kalau below the line itu mengenai kayak gerilya, seperti misalnya melalui promosi pameran, itu below the line, pameran, terus mulai member kayak gitu itu below the line, terus direct selling, terus kemudian buat event itu below the line. Ada lagi through the line itu online, masalah online, digital marketing. Pada prinsipnya esensi kan ada sebetulnya si
4P ini. Cuma sekarang udah berkembang, jadi si pencipta 4P itu pinter banget deh. Iya. Dia udah mikirin jauh ke depan. Iya. Dan Basicnya dari situ, kan bakar-bakar anak-anaknya. Jadi kan udah punya cucu deh. Jadi online ini bisa masuk dalam placing ya, penempatan, bisa juga masuk dalam promotionnya. Kalau placing itu berarti nanti jualannya kok memang bener-bener di online gitu, atau cuman promosinya saja yang di online, hanya saja nanti jualannya tetap offline, bisa jadi begitu. Atau dua-duanya di online. Kalau dua-duanya di online berarti memang placingnya atau penempatannya itu memang jualannya di online gitu. Iya. Artinya kalau Bang Dipo simpulkan bahwa tema kita hari ini menerapkan marketing mix dalam bisnis ini merupakan strategi bisnis ya. Betul. Kalau sekiranya bisnis kita pengen lancar, gitu pengen baik ya kita harus terapkan mengenai jangan tinggalkan satu pun. Iya. Jangan tinggal satu pun, supaya jadi memang benar-benar kalau namanya kopi susu itu benar-benar kopi susu, bukan kopi nggak ada susu tanpa susu gitu lah. Iya. Mau online ataupun offline, ini kalau bisa diterapkan ya, karena semuanya. Agar dengan kita menerapkan tadi 4P tadi, insya Allah bisnis kita juga lancar. Bagaimana kita bisa menerapkan packaging, promosi yang baik. Sebenarnya kalau kita bicara tentang 4P nggak cukup sehari ya untuk menjelaskan, karena kita juga harus mendetailkan nih kira-kira produk seperti apa yang dimaksud, price seperti apa. Kita bisa berseri nanti. Ada strategi produksi, ada strategi pricing, strategi placing, strategi promotion itu kalau kita breakdown itu juga bisa panjang sekali. Jadi gini teman-teman bisnis, teman bisnis ya, selama ini jangan mengklaim bahwa 4P ini udah nggak relevan, masih relevan. Hanya saja pikiran kita terlalu terbuka. Artinya apa? Kita jangan terpaku bahwa produk itu harus produk ini. Produk macam-macam. Bisa juga berupa produk abstrak juga bisa. Ya kan? Produk jasa bisa juga. Produk janji juga bisa. Itu produk, ya kan? Terus kemudian malah masalah price. Price jangan terkesima oleh masalah harga sekian, ini sekian, sekian. Enggak. Produk itu macam-macam. Price tidak hanya misalnya gini, price tidak hanya misalnya HPP kita 10.000 kita jual 15.000 kita untung 5.000. Tidak seperti itu. Price di sini bisa macam-macam, bisa tergantung kita mau menyasar ke segmen mana. Bisa jadi modal kita 10.000, tapi kita jual pada orang kaya kita jual 100.000 dan laku, kenapa enggak? Ya kan? Kita untung 90.000. Alhamdulillah kan. Itu price. Place juga diartikan bahwa penempatan di ruko, mall, enggak sesederhana itu untuk zaman sekarang. Place di sini bisa termasuk ke online offline, ya kan? Online-nya online apa dulu tuh masuk place, offline-nya apa dulu juga masuk place. Termasuk promosi jangan dipikirkan salah sempit bahwa promosi itu buat brosur, flyer udah. Macam-macam. Spanduk udah. Promosi juga termasuk di online. Teman tadi through the line, promosi melalui jalur online, artinya melalui website, melalui podcast, testimoni, melalui video-video singkat, melalui IG, apapun lah, itu namanya juga through the line, promosi melalui jalur online. Jadi berkembang sekali. Jadi tolong kita pikir-kita dibuka dulu seluas-luasnya bahwa ini tuh dasarnya lah, itu pintu gerbangnya. Pintu gerbangnya bahwa kita masuk pintu produk itu di luar tuh di dalam ada bukanya sekali macam-macam gitu lah. Kita masuk pintu gerbang price, ternyata banyak sekali price. Kita masuk pintu gerbang price, ternyata price itu nggak sesederhana itu yang diartikan price, termasuk dengan promosi, gitulah pada saya. Jadi 4P itu jadi insya Allah bisa berkembang terus ya. Sekarang saja sudah ada 7P. Jadi kita nggak tahu ke depan. Kalau untuk jasa 7P ya. 7P ya. Sama packaging. Seperti itu. Ya. Kalau Bu Ani melihat hal ini, apakah memang wajib dilakukan bagi pelaku usaha gitu, baik itu produk ataupun jasa? Ada perbedaan nggak? Kalau misalnya kita jualan produk dengan jualan jasa, dalam penerapannya apakah sama atau berbeda? Kalau secara umumnya sih sama saja ya. Produknya itu kalau produk barang sama produk jasa, secara umumnya kita harus sama-sama memberikan produk yang terbaik. Kan gitu. Cuma nanti terbaiknya yang jasa seperti apa, terbaiknya barang seperti apa nih, nanti itu yang beda. Gitu kan. Barang pun kan juga beda. Barangnya barang apa ini? Oh, barang yang misalnya alat kebutuhan sehari-hari kah, kebutuhan sekolah kah, kebutuhan kesehatan kah? Itu nanti kan masing-masing punya standarnya. Nah, kalau misalkan di makanan tuh nggak perlu SNI.
Tapi ada PIRT misalnya atau halalnya diperlukan, BPOM-nya diperlukan. Kalau untuk misalkan helm kan nggak perlu halal, ya kan? Yang dibutuhkan SNI. adalah SNI gitu kan. Nah, Nasional Indonesia. ya jadi untuk produk seperti itu nanti untuk menetapkan standar-standarnya itu nanti akan berbeda. Tapi semuanya benang merahnya adalah bahwa masing-masingnya untuk produk ini baik produk barang maupun produk jasa itu nanti bagaimana pengusaha ini bisa memberikan yang terbaik itu nanti yang akan berkompetisi di lapangan. Meskipun terbaik ini belum tentu bisa di-grab dengan baik oleh customer karena masih ada yang lainnya juga. Baik apa gunanya baik kalau tidak dikenal orang? Orang tidak akan tahu bahwa itu baik. Kan gitu. Makanya diperlukanlah promotion. Gitu. Baik apa gunanya meskipun baik kalau harganya tidak terjangkau atau tidak terjangkau tuh bisa jadi itu bukan hanya terlalu mahal loh, bisa jadi justru terlalu murah. Ini bagus, ini A, ini B, cuman beda kemasannya saja, kemudian harganya itu beda sangat jauh berbeda. Kadang-kadang kan beda nama aja ya, beda nama. Orang kalau bilang kan es teh sama iced tea harganya sudah beda gitu kan. Nah itu bukan hanya nama saja sebenarnya, tapi placing juga, jualnya di mana. Itu akan dengan bahan yang sama, harga itu bisa sangat jauh berbeda. Itu ketika kita mentargetkan beda, tempatnya beda, promosinya beda, ya kan. Kemudian nanti pricingnya pun bisa menjadi berbeda gitu kita. Emang customer itu unik Mas Dipo. Jadi contoh pernah kasus real di lapangan, nyata di dunia usaha ya itu masalah deodoran ya, parfum tubuh lah seperti itu. Itu pernah satu produk itu nggak laku penjualannya, nggak laku. Ditelusuri, di research, akhirnya diketahui bahwa sebetulnya masalah packaging. Akhirnya dia mencoba memformat ulang packagingnya, terus mensegmentasikan, resegmen lagi. Karena waktu itu dia membidik ini parfum tubuh untuk perempuan. Tapi nggak jelas perempuan seperti apa. Kan perempuan luas sekali kan ya. Banyak banget tiba-tiba perempuan kan. Nah, akhirnya dispesifik lagi, di riset lagi, perempuan remaja. Remaja yang seperti apa? Remaja yang suka hangout. Nah, dibuatlah kemasan seperti itu. Dibuat kemasan yang menarik, yang persis seperti pasar yang diinginkan, dijual lagi. Harga lebih tinggi, laku Mas. Malah laris karena best seller di suara-suaranya nggak sebut merek, nanti tak ada iklan ya. Itu arah saya lihat laku di mana-mana ya, di retail supermarket itu laku. Jadi artinya di sini si produsen nggak mengubah isinya. Isinya tetap. Dia melakukan rebranding, artinya dia merubah kemasan sama merubah komunikasi saja. Dia nggak merubah komposisi. Semudah itu sebenarnya. Iya, nggak merubah komposisi isi. Semudah itu kalau sudah diketahui. Nah, diketahuinya dari mana? Dari riset. Dari riset. Gitu. Kalau nggak meriset nggak akan tahu. Okay. Masalahnya di mana gitu. Nah inilah salah satu pentingnya riset untuk kita bisa mengetahui dan solusinya apa. Kadang kita tahu tapi nggak punya solusi. Nah untuk itu solusi yang wajib kita ketahui itu sesuai dengan data dan fakta yang ada gitu di lapangan. Makanya belum tentu produk kita nggak diterima pasar tuh banyak faktor ya. Jangan mengklaim bahwa produk kita nggak diterima pasar karena daya beli rendah. Belum tentu. Bisa jadi ada faktor yang lebih menginginkan adalah konsumen nggak mau beli produk kita, bukan karena dia nggak mampu, tapi nggak mau. Itu yang bahaya. Dia mampu beli tapi nggak mau. Nah, untuk hal ini kita mesti tahu kenapa penyebabnya. Apakah karena memang cara kita mengkomunikasi kurang bagus, atau konsumen nggak suka sama yang jualan, apa terlalu tadi kayak kasus tadi terlalu general dalam membidik pasar, perempuan sama apa, akhirnya perempuan yang kantor dia mau beli perempuan seperti apa, kan bukan gue banget dong. Nanti bisa kok kita bahas itu ya dalam secara panjang lebar tentang motivasi beli dan daya beli. Ya, kita membedakan antara daya beli dan motivasi beli itu supaya klik gitu, karena kadang-kadang itu ya motivasi beli ini dikambing hitamkan, orang nggak mau beli ini dianggapnya adalah daya beli rendah gitu. Padahal belum tentu. Gitu. Masalah jenis kelaminnya harus dirinci Mas. Misalnya membedakan segmentasi pria. Pria seperti apa yang mau diinginkan? Pria kantoran
Dari usia seperti apa, mau apa Atau pria anak-anak, apa anak-anak, apa remaja, Remaja. sekolah atau kuliah atau bau beda atau semua. lansia, betul. Atau lansia. Nah, seperti Padahal itu. sebenarnya kan kandungan dari produk-produk itu bisa jadi nggak jauh Nggak beda. beda. Cuma nanti ditambahkan sedikit menjadi oh ini untuk segmen ini, tambah sedikit saja untuk segmen ini, gitu. Ya. Kadang gini, ada beberapa contoh satu produk perawatan tubuh ya. Ada produk tubuh dari antar merek itu sebenarnya nggak jauh beda isinya. Secara Itu basic aja. sama semua, Mas. Hanya ini aja ya, komunikasi. Yang ya. membedakan adalah parfum sama komunikasi, Mas. Iya. Oke. Packaging. Makanya Ya, karena packaging saya termasuk diketahui, komunikasi. waktu itu saya dijelaskan sama kolega saya, dia mantan petinggi sebuah perusahaan consumer good, dia cerita, Mas itu sebenarnya sama semua isinya, merek kita sama merek komputer sama Mas isinya, Sama. yang membedakan komunikasi, packaging sama Iya. parfumnya, Brandingnya. Iya, betul. brandingnya. Sekarang kayak misalkan minyak goreng saja lo ya. Minyak goreng kan bahannya sama-sama sawit. Sama. Iya kan? Sama-sama sawit. Apa Kemudian beda-beda? CP berapa ini? CP 10, CP 8 ya sudah. Yang penting standar di CP 10, standar CP 8 ya udah itu aja. Cuma nanti yang beda kenapa harganya bisa berbeda? Kenapa ini ya karena faktor-faktor yang lain. Merek, kemasan, dan lain-lain, komunikasi. Artinya gini, bintang research kan di situ bertugas untuk meriset ya, Iya. riset produk tersebut, Betul. yang 4P tadi. Iya. Nah, perbedaannya ketika mendapatkan solusi dari yang betul-betul riset secara data dengan riset secara mendapatkan solusi yang bukan dari data, itu bedanya apa gitu? Misalnya gini kan, marketing research kan meriset Betul. produk tersebut. Iya. Kemudian kan diteliti dengan Ada data yang datanya, ada. Kemudian ada solusi. Nah, apa bedanya ini dengan Yang semacam tidak diriset tapi mendapatkan solusi? Nah, boleh dong. Ibaratnya Jadi orang sakit. Ibaratnya orang sakit. Satunya itu datang ke dokter, satunya datang ke warung beli obat. Sakitnya sama-sama pusing. Kalau ke dokter, misalkan atau sama-sama sakit perut atau apa, kalau ke dokter kan nanti akan ditanya secara detail, kemudian dianalisa, ya kan, dianalisa begini. Kalau misalkan pusingnya bagaimana, kemudian mungkin juga dicek darahnya, mungkin ya ini sehingga nanti dengan pemeriksaan yang detail dan mendalam, maka nanti ini obatnya adalah ini lebih bisa dipertanggungjawabkan daripada saya pusing, saya pergi ke toko obat kemudian beli obatnya saja langsung. Ini kan tidak jelas pusingnya pusing karena apa, kan gitu. Bisa jadi pusingnya itu pusing karena mikirin utang. Ternyata yang diminum adalah obat pusing, bisa jadi overdosis, kok nggak sembuh-sembuh, minum lagi jadi overdosis, bahaya. Tapi kalau misalkan dokter kan bisa saja melihatnya dari pusing, kemudian dicek dari mungkin tensinya, Bisa jadi nggak ternyata bukan flu penyakitnya. bisa jadi berat lagi. Anda ini bisa Kena jadi corona. ringan, bisa jadi ringan, bisa jadi lebih berat daripada yang dikira, bisa jadi lebih ringan. Ya. Bisa jadi Anda ini sebenarnya yang Anda butuhkan itu refreshing gitu. Ada kemarin temen itu cerita anaknya itu tiba-tiba karena adanya ini ya school from home, kemudian work from home itu kan ya, anaknya sekolah itu kemudian tiba-tiba pusing, dia jadi ini kena corona gitu kan. Udah kemudian ke dokter, ya sudah, supaya memastikan kita ke dokter aja. Berobatlah ke dokter, diperiksa sama dokter, jawabnya apa? Pusing-pusingnya ini udah ketakutan gitu, jawabnya ini tuh cuman kurang tidur. Udah nggak jadi minum obat, paling kasih vitamin aja. Ini cuman ini karena kurang tidur saja. Kalau dia tidak ke dokter itu, bisa jadi dia beli obat pusing di toko dan bisa jadi menjadi salah kasih obat kan. Kalau salah kasih obat kan dampaknya bisa luar biasa fatalnya gitu termasuk loh. juga dalam bisnis. Betul, dalam bisnis itu ketika seperti mendapatkan itu. solusi yang kurang tepat, ini Iya. malah di sana tuh bukan tambah baik malah. Betul. Terus jangan sampai begini, kadang orang kan dengan cara pusing beli obat di Tuaro sembuh. Apakah itu langsung mengklaim dia seorang dokter? Iya. Belum tentu. Karena sekarang Bisa jadi kebetulan. Sekarang banyak sekali penyakit yang diawali gejalanya sama. Betul, pusing, demam. Pusing demam ternyata pas dicek ternyata lebih parah lagi. Ada COVID-nya ternyata pas dites swab atau rapid. Nah, seperti kan berbahaya sekali. Makanya ada beberapa hal indikasi silakan mau berubah sendiri silakan. Cuma
kalau misalnya dirasa kurang begitu sembuh, ke dokter. Kayak itulah, diobat jika sakit berlanjut hubungi dokter. Nah, iya. Termasuk juga dalam bisnis. Betul, dalam bisnis juga seperti itu. Makanya kita bilang marketing termasuk juga betul, riset rumah sakitnya. Betul, riset itu fungsi periset itu adalah seperti dokter, menganalisa. Saya kasih contoh juga ini ya. Kalau orang tuh misalkan khawatir kalau riset nanti biaya mahal dan sebagainya gitu. Ada satu contoh begini. Sebuah kapal besar, kapal pesiar itu tiba-tiba mesinnya mati. Mesinnya mati nggak bisa beroperasi dong. Bisa dibayangkan kerugiannya berapa kalau dia tidak beroperasi. Kalau beroperasi dapatnya berapa, kalau tidak beroperasi jatuhnya kerugiannya berapa, gitu kan. Nah, kemudian dipanggillah ahli untuk memeriksa kapal itu, untuk ngecek, dicek secara teliti oleh sang ahli itu. Dibutuhkan waktu yang agak lama juga. Sana tek-tek, apa yang dilakukan? Cuman ketok-ketok, karena setelah dicek semuanya ya, mesin biasanya dicek gak ada masalah, ini gak ada masalah, terus tek-tek gitu kan, udah. Kemudian di satu titik dia tuh tek-tek, dia ketok kenceng 2 kali, tok, udah, mesin jalan lagi. Nah, tagihan keluar, berapa itu? Tagihannya kalau kita anggap di sini misalkan tagihannya 100 juta. Masa ngetok itu aja 100 juta? Coba tolong dirinci pengeluaran biaya itu untuk apa saja gitu ya. Biaya ngetok 100.000. Biaya mengetahui tempat di mana saya ngetok dan berapa kali saya ngetok dan seberapa kekuatan saya ngetok, itulah yang 100 juta ya, berarti yang 99 juta 900.000. Itu jadi yang lebih mahal adalah ilmunya, bukan pada tindakannya gitu loh. Karena kalau nanti tanpa ilmu, tindakannya nanti bisa salah. Gitu loh. Sama halnya kayak dokter spesialis ya, cok gitu doang mahal amat ya. Cuma dikasih vitamin doang tapi bayarnya mahal. Gini. Resep mahal amat. Nah, kita kan nggak tahu. Kita kan untuk mendapatkan ilmu itu kan dia harus belajarnya lama. Untuk mengetahui sakitnya berapa. Itu yang mahal di situnya, Mas. Itulah yang harus diketahui juga ya bagi pebisnis. Kita juga tidak boleh memandang sesuatu dengan Untuk melakukan itu kan perlu adanya sekolah. Tapi untuk riset sendiri nggak terlalu mahal juga kali ya Pak Wai? Kalau di bidang riset enggak. Tapi kalau di bidang riset relatifnya itu relatif, insya Allah yang sejauh ini sih enggak. Karena kemarin juga ada klien yang kemarin juga ini. Aduh, kita tuh udah dari awal tahun kita tuh nyari-nyari, tapi insya Allah kita biayanya segini-gini tinggi, kita nggak kuat, nggak mampu gini ya. Alhamdulillah kita sekarang ketemu sama bidang risetnya. Itu artinya apa? Bahwa dia kalau ke kita berarti terjangkau, kalau yang sebelumnya ditemui itu nggak terjangkau. Artinya karena salah satu misinya itu profesional tapi terjangkau gitu ya. Terjangkau berarti rasional ya. Rasional. Ya, artinya nggak ini juga. Kalau memang sulit karena kalau kan harga itu berbanding lurus dengan tingkat kesulitan juga kan ya, dengan area juga. Kalau memang sulit ya kita nggak bisa ngasihnya murah. Gitu. Karena biaya operasional juga tinggi, termasuk nanti untuk mendapatkan resepnya itu juga tidak gampang, misalnya ya otomatis biayanya menjadi tinggi. Tapi kalau misalnya ini kita bisa lakukan secara sederhana, meskipun orang lain tidak bisa karena mungkin tidak ada ilmunya, kita tahu bahwa ini tidak terlalu sulit, maka biayanya bisalah cukup segini. Rasional lah semuanya. Iya, Coach Wahyu dan Coach Yani hampir 45 menit. Bahkan hampir 1 jam kita stay tune di Radio JIC, di JIC TV. Sebenarnya banyak banget pertanyaan yang Bang Dipo ingin sampaikan, tapi insya Allah kita akan lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Karena jujur kalau kita bicara mengenai 4P ini nggak habis Mitra JIC dalam waktu 1 jam ya. Karena untuk mendapatkan ilmu ini aja mungkin Coach Ani sama Coach Wahyu udah bertahun-tahun gitu untuk nanti kita bisa breakdown lah kapan-kapan untuk strategi pricing. Sedangkan price itu belum aja kita sampai anak-anaknya, cabang-cabangnya, cucunya belum. Karena ini kita masih neneknya. Kita lihat ternyata gini, untuk strategi pricing ini banyak orang yang keliru.
Banyak orang yang salah. Kadang kita ngeliat, ya Allah ini murah sekali sih jualannya. Jadi dia ini gimana di strategi price-nya? Apakah dikiranya kalau saya belanja sekian, jual sekian itu sudah untung. Dia kadang-kadang tuh lupa menghargai tenaganya. Gitu. Itu gini Mas, ada ini ya, kita jual, ada orang jual nasi ya, itu murah sekali Mas. Kita mikir berdua, ini untung atau tidak sih mereka? Karena begini, orang seperti itu kan lihatnya kan dia belanja berapa, jual berapa, itulah margin dia. Dia lupa ada kos yang nggak dimasukin, kos minyak, tenaga, tenaga, waktu, terus mungkin dia beli aset, meja, tempatnya, kalau dia sewa betul. Itu tuh nggak dimasukin sebagai biaya, sebagai kos. Itu perlu diperhatiin. Dan lain-lain itu bisa ya langsung. Bisa, insya Allah nanti kita. Semua biaya yang digunakan untuk menghasilkan omset itu namanya cost, production cost. Ada berpenunjang kayak listrik itu overhead namanya. Jadi listrik, terus kemudian apalagi ya? Ya kayak gitulah seperti itu. Penunjang seperti itulah. Kendaraan bensin seperti itu. Semua ada. Nanti insya Allah kita bisa kupas satu persatu. Kita hitung tuh. Nah itulah Mitra JC pentingnya research ya. Jadi jangan khawatir Mitra JC kalau saat ini Mitra mungkin udah usahanya pengen bangkrut. Nah itu insya Allah mudah-mudahan dengan diteliti kira-kira apa masalahnya, ditemukan solusinya, insya Allah bisa akan kembali lagi. Kemudian juga apalagi di tengah-tengah pandemi COVID-19 gitu ya, kira-kira nanti juga akan diberikan solusi oleh Coach Wahyu atau Coach Ani untuk bisa menyelesaikan masalah yang ada ya, terutama dalam hal bisnis. Karena kita sudah di segmen terakhir, Coach Ani dan Coach Wahyu, sebagai kesimpulan boleh disampaikan kepada seluruh Mitra JC dan pemirsa JC TV yang sudah menyaksikan kita nih. Silakan. Dimulai dari Coach Wahyu dulu deh, kami persilakan. Marketing mix itu jangan diartikan sebagai poin-poin terpisah ya. Ini ibarat kita mengkonsumsi kopi. Bayangkan kalau kita mengkonsumsi kopi yang dulu kita makan. Kemudian gulanya nyusul satu persatu. Kemudian baru susunya, baru airnya. Pasti gak enak ya. Nah, tapi beda kalau kita seduh kopi dalam satu gelas, sudah kita tuang air panas, kita tambah susu, tambah gula, kita aduk, kan nikmat. Nah, demikian pula dengan marketing mix. Jadi marketing mix itu jangan diartikan, jangan dipisah-pisah secara elemen-elemen, jadi bisa-bisa artinya 4 elemen atau 7 elemen itu harus bersatu. Mix itu bersatu itu kita campur sehingga menghasilkan aroma atau rasa yang sedap. Seperti itu kurang lebihnya. Analogi minum kopi tadi lah. Ya, jadi harus minum kopi. Kopi. Ya, kami silakan untuk Mas Ani. Makasih ya Mitra JC dan juga sahabat bisnis. Dalam berbisnis, jadi bisnis itu kan memang sebuah tantangan yang luar biasa ya. Peluangnya untuk mendapatkan income itu bisa tak terbatas, tapi juga kehancuran itu juga kadang-kadang itu membayang-bayangi di depan mata. Tapi dengan persiapan pengetahuan dan juga nanti kita telaten dalam menerapkannya, insya Allah nanti banyak hal yang kita bisa hindari supaya kita tidak bangkrut dalam bisnis kita. Terima kasih Coach Ani dan Coach Wahyu dan Mitra JC. Tadi sudah dibahas lebih ya, walaupun kita masih bicara tentang dasarnya. Kalau Mitra JC pengen lebih mendalam lagi seputar hal ini, silahkan Mitra JC menghubungin Coach Ani dan Coach Wahyu. Nanti di akhir acara kita akan berikan informasi, dan kalau boleh di-share nomor teleponnya Coach Wahyu ya, biar Mitra JC juga atau di kolom komentar ya, nanti kita juga akan tampilkan ya untuk Mitra JC yang ingin mengetahui kontak langsungnya. Baik, Mitra JC tentunya kita bicara tentang marketing research atau research yang Bintang Research ini merupakan perusahaan riset yang sangat adaptif terhadap teknologi yang tentunya dengan tidak meninggalkan prinsip kehati-hatian. Dan saat ini Mitra JC apalagi di tengah-tengah COVID-19 ini, di mana segala jenis interview baik tatap muka ataupun jarak jauh itu nanti akan direkam ya. Tujuan penerapan penelitian berbasis digital ini juga adalah sebagai media yang menjadi jaminan integritas data yang diberikan. Nah, keunggulan dari layanan ini salah satunya adalah proses menjadi lebih cepat, kemudian juga paperless ya, kemudian QC lebih akurat dan lebih meminimalkan kesalahan input. Nah,
Bintang Riset juga memberikan layanan riset baik yang bersifat kualitatif ataupun kuantitatif. Keduanya memiliki tujuan yang berbeda dan bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Banyak banget mitra JC, ada kualitatif, kuantitatif, dan eye tracking teknologi, di mana nanti Bintang Riset juga punya kayak semacam mata-mata ya, lewat kamera. Gimana gitu? Boleh dijelasin? Itu eye tracking teknologi itu jadi gini, itu fungsinya untuk mengetahui apabila perusahaan kayak consumer good ya, biasanya itu yang mengetahui apa sih pertama kali dilihat oleh customer dia. Itu untuk mengetahui dia perlu berpromosi secara apa. Misalnya jadi lebih jujur ya. Lebih jujur ya. Jadi itu penting kacamata, Mas. Bisa kacamata nanti kita Pak mohon dipasarkan ke beberapa responden secara kita pilih. Mereka suruh masuk ke satu mall atau outlet dia. Nanti kelihatan yang dia lihat pertama kali apa. Di sisi mana? Intel gitu. Iya, yang dia lihat pertama kali apa, terus berapa lama dia melihat. Iya. Hati-hati yang berkacamata ya. Jadi itu fungsinya, Kacamatanya khusus ya. itu nanti fungsinya dari situ bisa menganalisa bahwa produsen, oh ternyata pengunjung mall itu lebih melihat ini, jadi saya mesti berpromosi di sini. Pernah kejadian yang menarik itu, kita pada survei itu. Jadi kita pasang beberapa kacamata ke responden itu, kita suruh mereka masuk ke mall. Kita pengen tahu apa sih yang dilihat pertama kali oleh mereka dan berapa lama mereka melihat. Itu penting karena produsen ini akan melihat promosi di mana dia letak. Apakah efektifkah promosi di hangout gitu, pakai banner-banner gitu efektifkah? Belum tentu. Ternyata pas kita pakai alat itu di luar dugaan, Mas. Ternyata mayoritas pengunjung itu baik perempuan sama laki yang pertama kali lihat apa coba? SPG, Mas. Oh, SPG. SPG yang pertama kali dilihat. Dan itu paling lama, apalagi SPG cantik, itu paling lama dilihat. Nah, dari situ kan produsen bisa melihat, oh rupanya SPG ku yang dilihat, kalau gitu saya kasih dandan yang menarik SPG ku. Saya kasih kostum, saya kasih badut kotak-kotak gitu kan, dia suruh nari gini-gini kan, menarik itu kan, karena dia orangnya cantik kan, menarik ya. Kata itu kan bisa strategi promosi yang baik. Nah, gitulah kurang lebih ya. Baik. Sudah. Baik, ya. Jadi tadi itu salah satu metode ya, dan masih banyak lagi metode lain. Nanti bisa langsung ngobrol-ngobrol lah sama Pak Wahyu dan Coach Yani, karena memang waktu kita juga sangat terbatas sekali mitra JC. Jadi kita sampai di sini saja, dan saksikan terus setiap hari Rabu dari jam 10 sampai jam 11 dalam program JC Business Coaching, kerjasama divisi pengembangan bisnis dengan Bintang Research ya. Jadi untuk informasi lebih lanjut mitra JC nanti bisa hubungi, nanti kita akan cantumkan kontak person dari Pak Wahyu ya, atau Coach Ani, atau boleh Bang Dipo juga, nanti akan kami arahkan kepada Bintang Research ya di kolom komentar Facebook maupun YouTube GIC TV. Saatnya Bang Dipo pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selalu jaga kesehatan, selalu memakai masker, budayakan hidup sehat selalu. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat dan mendapatkan barokah dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.